Ya, sekarang masuk ke mendesain polis PNG tanpa was-was ya. Oke, yuk kita sekarang lihat lebih serius nih, mendesain polis PNG tanpa was-was ini. Sharing teman-teman saya dimanapun yang ikut ini atau teman-teman yang nggak ikut, tapi teman ikut bisa ngasih tahu supaya mereka kalau jual PNG itu nantinya nggak mengalami peristiwa-peristiwa yang nggak enak buat klien atau buat mereka juga jadi terbebani gitu ya. Itu yang sekarang mungkin menjadi salah satu alasan banyak agent nggak mau jual unit link, harus diakui ya. Nah ini tujuannya ya, jadi ini penting, tolong diperhatiin ya. Meskipun sebab jawab sudah ada di depan, tapi mau mengulang ya. Jadi teman-teman, ada produk asuransi kan investasi. Kalau ada ngomongin investasi dan fokus invest, bukan invest ini ada fokus saya minus jadi ini relevan buat Anda. Saya sering kali ngomong seperti itu ya. Ngapain kita tuh ngasih dana-dana baru saham ini, dan ngapain kita jual yang saham-saham banyak, saya nggak tahu ngapain. Yang penting itu tumbuh stabil, lebih stabil yang di atas diskon rate yang dipakai bro. Nah itu yang kayak gitu investasi. Kalau bisa perlu dibatasi untuk PNG itu hanya yang low risk, low volatility. Nah, tapi kan banyak pertimbangannya. Tapi itu daripada mungkin nunggu itu ya, kasih tahu langsung aja ke tiap. Saya bikin kelas yang dulu saya ngomong. Nah, teman-teman yang hari ini dengerin, ya silakan nanti dicoba. Dan kalau merasa Anda mendapatkan bisa cerita sama teman Anda yang lain. Kalau mereka, nah Anda bisa langsung mau itu di depan ya. Ini produk asuransi bukan investasi ya. Review ulang sumber masalah unit link di masa lalu. Satu, harapan yang berlebihan aspirasi berlebihan. Lalu teman-teman, Yuker dengan kinerja investasi 2001-2007. Ini sumber masalah di masa lalu. Ya, dan harus diakui ketika training yang baik leader ngomong sama agent kenapa ini, kenapa harus ini, kenapa nggak ini, itu kan jarang ada pertanyaan seperti itu ya. Ini ya teman-teman. Nah, dari pemahaman yang tadi saya udah paparkan di depan, kita mau desain polis PNG tanpa was-was. Satu, ketika Anda menjelaskan PNG, Anda harus jelaskan bahwa ini bukan investasi. Yang harus Anda tonjolkan, Anda memilih PNG kenapa? Karena fleksibel. Dan fleksibel itu sangat penting, sangat membantu ketika nasabah mengalami kesulitan. Satu itu. Pas saya cuti premi tadi ya. Ya meskipun harus tunggu 3 tahun. Kedua, menempatkan premi ke dalam dana investasi di pasar uang yang itu kecil kemungkinan untuk minus. Ketiga, menetapkan premi yang cukup, ada saver yang cukup. Ini usulan saya, 3 hal tadi ya. Cukup jelas ya ini ya. Ini baru usulan, nanti ada desainnya ya. Jelas? Jelas kok. Ya. Dan tidak mengharapkan. Itu desainnya. Kemudian tidak mengharapkan. Kita harus ngedukasi klien. Jangan mengharapkan nilai tunai itu akan seperti ilustrasi. Pasti beda. Ya. Jangan menjanjikan, apalagi jangan. Kemudian yang kedua, jangan mengharapkan premi kembali. Ya, karena kalau mengharapkan udah berharap nih, jangan berharap, ini insurance ya. Yang ketiga, jangan mengharapkan nanti ada sejumlah dana yang bisa diambil untuk tujuan tertentu. Tidak usah, kalau mau kayak gitu investasi aja, deposito. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu beli ini ya berharap ini insurance mengcover ini. Bapak ngambil ini kenapa? Karena ada fleksibilitas yang di tradisional nggak ada. Itu beda utamanya.
Tapi kan nggak dijamin. Yes, tapi kita bisa mengelola itu, Bu, tentang aspek nggak dijamin. Nanti di belakang saya akan kasih idenya ya. Ini ya, nih. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah dana investasi itu memberikan pertumbuhan positif meskipun hanya sebesar bunga deposito. Nggak apa-apa kecil, yang penting positif. Ya, itu. Maka tadi kayak Siska tanya, berarti harus ada savernya, yaitu memang kalau nggak ada saver, tapi kita di atas kertas tumbuhnya tinggi, tapi nggak terjadi, hancur lagi. Jangan Anda ngulangi sejarah masa lalu. Ya nggak apa-apa sih, cip-cip dimarahi orang. Jangan lah ya, kasihan. Jika ingin imbal hasil atau pertumbuhan dana yang tinggi, investasikan uang kita ke dalam produk investasi, bukan PNG, bukan PAID, investasi, reksadana, di mana? Di luar. Ya, saya pribadi nggak pernah nyarankan klien saya beli PIA. Ini, to be honest, saya ngomong kayak gitu. Kenapa? Karena saya mau PIA itu, saya ngomong 5% potongannya. Menurut saya sih ada yang lain lebih murah. Tapi kalau Bapak pengen tetap mau saya handle, tapi saya hanya bisa jual ini, Bapak mau ya nggak apa-apa. Tapi saya udah ngomong loh Pak, 5% potongannya. Kalau Bapak mau ini, Bapak harus long term. Berapa lama long term? Minimal di atas 5 tahun. Karena kalau di bawah itu, Bapak masih rugi. Karena uang Bapak yang dikeluarkan cuma 0,95. Udah turun duluan, kalah start kan dengan yang 100%. Itu. Saya ngomong di depan. Dan saya tidak pernah tertarik menjual PIA. Ya, saya pernah ada klien tak sarankan beli reksadana. Ya, jadi waktu saya ada teman orang bank tak kasih tahu bareng, saya bantu dia untuk milih yang cocok. Ya, nggak apa-apa, saya nggak dapat apa-apa, nggak apa-apa. Karena tujuannya memang buat bantuin dia. Ya. Jadi kalau mau imbal hasil yang gede, tumbuhnya gede, investasinya bukan di PNG atau PAID. PAID itu produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, ya, bukan nama orang PAID, bukan ya. Ya, investasi uang dalam bentuk produk investasi, bukan PNG. Ya. Saran praktis, tempatkan premi berkala maupun saver ke dalam rupiah cash fund, atau buat teman-teman yang menjual syariah, produk syariah, masuknya di rupiah cash and bond. Jangan tertarik dengan yang lain. Saran saya kalau jual PNG insurance. Ya. Loh, tapi ini bisa buat investasi. Riskan, nah kita nggak akan mampu, nggak usah wis. Kalau mau itu belinya PI aja, khusus investasi. Didiemin nggak apa-apa. Tapi kalau di sini didiemin, secara angka tetap kelihatan karena kan potong terus biaya asuransinya. Ya, itu. Kalau di PIA masuk premi minimal 12 juta, sisanya top up, aman ya. Lalu komposisi saver minimal 30% dari total premi. Dan bayarnya sepanjang mungkin, kalau bisa ya sesuai. Tapi kalau enggak gimana? Nanti di belakang saya kasih idenya. Kemudian tidak mengharapkan nilai tunai untuk tujuan tertentu, mau ditarik-tarik, enggak berharap untuk itu. Ya, ini saran praktisnya. Jadi jangan cerita ini untuk dana pendidikan, nanti bisa ditarik. Enggak usah, riskan, ya. Gitu. Jelas teman-teman saran praktisnya? Jelas. Kalau bisa nomor 2 kan 50. Oh, itu minimal. Boleh lebih tinggi, minimal ya. Nih. Minimal 50. Ya boleh masing-masing. Nah, ilustrasi ya kan, soalnya kan nggak setiap nasabah itu mampu itu ya. Nanti kita lihat 30% gimana kira-kira ya. Itu bisa diakali dengan bayar lebih panjang. Ini ambil contoh ya, ilustrasi UP 1 miliar pada berbagai usia dan masa pertanggungan. Ini usianya beda-beda, masa pertanggungan beda-beda, ada 75, 85, 99 ya. Porsi savernya 30%. Nih, ini usia 15 tahun masuk sampai usia 75 ya. Anda lihat pertumbuhannya yang 0 sama yang 5% ya. Nah, kalau ngomong deposito, cash fund itu kan deposito ya. Deposito itu besarannya sangat dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh BI 7 days repo rate. Ada hubungannya. Ya, dipengaruhi oleh core inflation, inflasi inti, ya. Dipengaruhi oleh itu ya. Nah, kalau di Indonesia inflasi itu katakanlah 3% aja, harusnya
BI 7 days report nggak boleh di bawah 3%, harus di atas. Karena kalau nggak kan negatif. Berarti bunga deposito harusnya juga di atas 3%. Bahkan di atas kalau bisa di atas BI rate. Ya. Jadi itu yang jadi patokan. Nah, kita tinggal memperkirakan ekonomi Indonesia ini angka inflasinya apakah bisa jadi 2%, jadi 1%, jadi 0, nggak mungkin lah 0 ya. 0 kalau inflasi, teman-teman, inflasi ini sedikit sharing ya. Inflasi itu bagus. Inflasi itu banyak orang ngomong jelek karena harga naik. Tapi di balik harga naik itu ada sisi positifnya. Ya. Karena berarti ekonominya kan bergerak. Ya. Yang bahaya itu kalau harganya nggak naik malah turun, bahaya. Artinya apa? Nggak ada orang yang mau beli. Kalau nggak ada orang yang mau beli itu bahaya malah. Jadi lebih banyak orang yang mau beli, tinggal nanti supply side-nya bagaimana, daripada nggak ada orang nggak mau beli sehingga harganya turun. Itu stagnan ekonominya. Deflasi yang berkepanjangan itu bahaya. Jelas ya maksudnya ya. Ini sharing pengetahuan aja ya. Kalau Anda dulu kuliah ekonomi mungkin pernah dengar itu ya. Lebih bahaya lagi kalau inflasi tapi permintaannya rendah. Wah, itu medeni ya. Nah, jadi itu tentang bunga. Jadi kalau bunga 5%, 4% dengan ekonomi Indonesia sekarang itu sih harusnya untuk mendapatkan 4-5% itu masih sangat mungkin. Ya, masih sangat mungkin. 3% ya oke. 0 nggak mungkin. Deposito 0% nggak mungkin ya. Kecuali nanti kayak Jepang gitu ya, tapi itu kan udah beda, ekonominya beda banget. Nah ini saya kasih kotakan itu 0 sampai 5%. Minus, deposito nggak ada minus ya, nggak ada minus. Nah ini Anda lihat ya, siapa tadi? Bapak pernah nggak ditanya, kok kalau di ilustrasi harus ada minusnya, kenapa gitu? Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Kalau ada yang nanya jawabnya apa? Ya, karena ini adalah OJK ingin, atau Prudential, saya ngomong OJK lah, Prudential ingin menunjukkan sisi, kalau dulu kan cuma rendah, sedang, tinggi, tapi positif semua. Dengan kondisi yang sekarang banyak turbulensi, walaupun ini cash fund tetap dikasih minus. Ini hanya untuk berjaga-jaga terhadap kondisi bukan rendah sedang tinggi, tapi kalau minus gimana turun? Biar saling itu untuk menerima ya. memberikan gambaran yang lengkap, lebih lengkap kepada calon nasabah supaya bisa lihat. Khususnya kalau ibu ambil yang mengandung unsur saham, itu harus dilihat. Oh kalau minus ternyata kayak gini ya, itu, ya, gitu sih. Oke Pak, ya oke. Nah ini teman-teman ya, jadi 5% menurut saya masih oke. Katakanlah 4% ya, itu harusnya achievable ya, achievable. Nah kita lihat sekarang pertamanya sampai umur 75 ya, ini dianggap bayar terus loh, bayar terus ya. Dengan 5% dia masih ada saldo, meskipun tadi jangan berharap saldo tadi ya. Nah, kalau 0% dia akan minus. Mungkin minusnya sebelum usia 75 itu, ya. Tetapi apakah mungkin 0% terus? Enggak. Jadi menurut saya dengan cash fund ini meskipun kita saver 30%, harusnya sih dia tetap bisa tahan sampai usia 75. Sayangnya nggak bisa ngitung ininya ya. Gitu ya. Nah, ini 30 tahun. Nah, 30 tahun ceritanya mirip-mirip lah, mirip-mirip. Jadi dengan 30% saver, menurut saya lihat data ini, asal tidak sampai 99 ya, kalau usia muda ya, maksudnya 15 tahun, 30 tahun itu sampai 75 tahun, ini sampai 75, itu masih oke. 40 tahun sampai usia 75 masih oke, bahkan kalau 0% pun masih oke loh, 0%. Ya, 0% pun masih oke. Gak tumbuh masih oke ya. Nah ini, ya, nih. Ini itu jelaskan 30% tadi, ya. Kalau 50 tahun digeser sampai 85, masih oke. Nah, ini 0% pun masih positif. Jadi kalau kayak gini was-was nggak teman-teman? Aman. Ora. Harusnya enggak, wong 0% nya positif kok. Nggak Iya. mungkin Ya.
Aman. Dengan catatan bayar Minus terus. aja masih positif. Minus masih positif loh. Tapi dengan catatan harus bayar terus itu ya, Ko. Oh iya, ini ngomong dasar dulu, bayar terus. Nanti yang agak complicated di belakang. Ini dulu satu-satu, ya. Ini ya. Jadi tanpa nggak was-was harusnya ya. Siap, Ko. Betul. Anda nggak usah janji apa-apa. Pokoknya asuransi tetap jalan ya. Usia 60 sampai 85, oke banget. Minus 1% pun masih oke loh. Ya, jadi kalau minus itu Anda deposito duitnya malah habis, malah berkurang. Nggak mungkin. Ya. Itu Anda lupa, lupa kalau habis narik ya. Kalau 70 sampai 99 masih oke sampai 99. Ya. Usia 70. Positif masih, Ko. Nah, jadi kalau Anda perhatiin ya, kenapa tadi usia 15 sampai 75? Nanti di belakang ada saran saya ya. Nanti satu-satu aja deh. Ini ya. Saya nggak pengen yang 75. Saya rasa kalau 75 pasti positif juga ya. Jelas ya ini ya? Siap, jelas. Ini dengan saver 30%, oke. Tapi kalau mau ditambah 5% pasti akan lebih bagus. Dan tak ingat ya, cash fund aja, nggak usah aneh-aneh ya. Sekarang kita coba ilustrasi UP100 dan PPH Pro Bronze B, Bronze B ya. Pada berbagai usia, masa pertawan sampai usia 99, porsi saver 30% ya. Kesehatan penting ya, seumur hidup ya, nggak tahu dipakai Tuhan kapan, tapi penting kesehatan itu, maka panjang misalnya. Nah ini saya nggak sempat garisi, lama ya garisi, jadi wis dilihat di WW ya. Usia 15 tahun, kalau 30% dengan 5% dia masih bertahan, tapi kalau 0% dia habis. Nggak mungkin 0% menurut saya kalau deposito ya, mungkin antara 3% ya. Ya kita lihat itunya, tapi dengan ini kurang lebihnya masih oke lah. Kalau Anda merasa kurang mantep ya tambahi savernya jadi 40-50% ya. Tapi dengan 30% ini ya? Kenapa? Kok lagi muter saya punya ini, muter-muter gitu. Oh, Cirin diem dulu biar nggak muter. Oh, panadol. Ngopi dulu Cirin. Itu 30% dari premi berkala ya, Ko? Dari premi total dong, premi total. Oh iya. Ya. Cirin masih muter. Iya, di halaman 97 aja nih, muter ya gitu. Oh, coba di. Udah berapa sih 98? Sekarang 98. Kok nggak ada muter? Oh, mungkin ini lagi ngelek jaringannya. Nggak apa-apa, nanti kalau udah balik ya, nanti info ya. Ini teman-teman ya, menurut saya sih ini masih oke. Usia 30 mirip-mirip ya, 5% masih oke. Usia 40 masih oke. Ya. Tanpa prime saver ya. Kalau Anda kasih prime saver pasti lebih oke. Ya. Ini umur 50 oke ya. 60 oke banget. Minus pun masih oke. Tapi bayar terus memang ya. 70 tahun masih oke. Jadi dengan simulasi ini Anda lihat juga 30% masih oke. Tapi kalau mau ditambah lebih bagus pastinya ya. Cuma tergantung kemampuan dari nasabah. Ya. Nah, ini yang tadi jelas teman-teman, itu desain tanpa was-was bayar terus segala macam.